Shalom Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Kami mau ucap syukur, kita ucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita anak-anak Tuhan bisa berkumpul kembali dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan, biar manis yang kau dengar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kembali kami menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di mana kami ada sebagaimana ada nama-Mu ya Bapa. Di mana kami ada sebagaimana ada. Peran Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas atas kebaikan-Mu ya Bapa, tetapi kami selalu menaikkan syukur kepada Engkau. Karena kami tahu kalau kami banyak bersyukur, ada kuasa besar dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus turun di atas pujian kami. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah tetapkan untuk melayani. Baik song leader, singer, pemain musik, Aster, kolektan. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan roti kehidupan, yaitu firman yang berkuasa. Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengingatkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami senantiasa diberi kesempatan untuk bertobat Tuhan. Terima kasih Engkau urapi oleh kuasa Roh Kudus Allah. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau semakin bertambah-tambah. Semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Hamba semakin rendah, semakin kecil, semakin berkurang-kurang di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang kami agungkan, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat yang hadir, yang membawa pergumulan Tuhan, Engkau yang mengetahui. Yang membawa penyakit, Engkau yang akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Yang kekurangan akan diberkati dalam nama Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Allah yang menjadi kekuatan dan menjadi sumber kehidupan kami ya Bapa. Karena hidup kami tanpa Engkau kami tidak mampu. Tetapi bersama Yesus kami percaya kami dapat melakukan perkara yang besar, bukan karena kuat dan gagah, tetapi anugerah kemurahan Tuhan, pertolongan kasih setia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang senantiasa berharap, yang mengandalkan Engkau Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami, sehingga mengunci mulut kami tidak memuji Engkau, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah doa sembahyang kami pada pagi siang hari ini. Kami akan mulai ibadah. Kami permohonkan doa kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apakah Bapak Ibu siap untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan pada hari ini? Haleluya. Haleluya. Yang siap katakan haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, kita berdiri kembali. Kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka
baik, anugerahnya kekal selamanya. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita kepada Tuhan, kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Yang bergerak
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Bapak Manurung. Dengan kasih Tuhan kepada Bapak Manurung, saya persilahkan tempat dan waktunya. Haleluya. Shalom saudara seiman. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur sekali di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan selalu menyertai kami di dalam perjalanan kami, hingga kami juga bisa sehat kita bertemu di tempat ini. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebenarnya sih nggak ada rencana untuk itulah rencana Tuhan yang diberikan. Kebetulan kami kemarin ada saudara kami pesta mengawinkan anaknya, jadi kami diundang. Kebetulan kami masih saudara dekat, jadi kami bisa datang. Semua itu rencana Tuhan. Kami sangat senang sekali. Waktu yang diberikan Tuhan untuk kami itu sangat indah. Rencana sih hari ini mau pulang, tapi saya bilang enggak, saya tidak akan pulang. Saya mau ibadah dulu di tempatku, di gerejaku yang dulu. Saya akan ketemu dengan saudara-saudara seiman sini. Mungkin di sini banyak yang tidak mengenal kami. Udah banyak yang, karena sudah lama sekali kami pindah dari Purwakarta ini, kami pindah ke Bangka. Sudah 15 tahun yang lewat. Jadi saya juga udah banyak yang tidak kenal. Udah lama sekali Ji. Jadi puji Tuhan, saya masih bisa ibadah di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Semua ini saya rasakan atas berkat Tuhan yang ada diberikan kepada kami. Hingga kami dari Bangka sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu pun. Puji Tuhan. Jadi saya tidak panjang lebar. Terima kasih kami disambut di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami bisa melihat semua yang kami tinggalkan kemarin di sini dengan sehat-sehat. Puji Tuhan. Kami mungkin besok akan pulang ke Bangka. Kami tinggal di Bangka itu di Sungai Liat. Puji Tuhan. Demikian saya minta doanya supaya kami nanti tiba di Bangka dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu dan selalu menjagai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita kembali berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, Kau mendengar. Seruan hatiku
Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Atas kasih setia-Mu Tuhan pada hari ini dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sebentar lagi ya Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Firman dari Engkau ya Bapa yang begitu dahsyat ya Bapa, yang dapat mengubah setiap kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Tolonglah kami ya Bapa, siapkanlah hati kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami pun bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami pun bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan juga melakukan firman-Mu ya Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan dari Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau tolong ya Bapa, berikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya apapun firman yang akan diberitahukan ya Bapa oleh hamba-Mu ini Tuhan, datang daripada Engkau ya Bapa. Dan itu Tuhan Yesus firman yang dapat mengubah setiap kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap Tuhan Yesus roh-roh jahat yang ingin mengganggu firman Tuhan pada hari ini ya Bapa, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya kami pun bisa tetap fokus Tuhan Yesus, tetap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus dengan taat dan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Dari awal pertengahan ibadah ini kita sudah makan ya, makan rohani, yaitu lewat doa, lewat puji-pujian. Puji-pujian yang kita dengarkan adalah rangkaian firman. Ada amin Bapak Ibu? Jiwa kita sarapan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat yang indah ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan isi hatinya. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari-hari yang kita lalui hingga hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darahnya yang tiada terhitung harganya. Pertama-tama saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan. Dan Bapak Ibu saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera renungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Selamat pagi yang di atas. Ada sukacita? Masih dalam semangat? Haleluya. Yang di bawah apalagi? Amin. Haleluya. Remaja, tua, muda. Remaja, muda, tua, lansia, kita sama-sama semangat. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kita ulangi. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita merenungkan topik yang kita sudah baca barusan. Sebelumnya Bapak Ibu saya kalau berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama belajar dalam hidup ini untuk terus memperbaiki diri kita tiap-tiap hari. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa di Korintus terjadi apa yang namanya blok-blokan, ya. Jadi ternyata rupanya di sana ada pengajar ini, ada pengajar itu, ya. Yang seperti kita lihat bahwa di jemaat Korintus ini kalau saya pelajari ada banyak yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Jadi masih seperti yang birokrasi seperti sekarang ini, perlu surat rekomendasi atau semacamnya. Kita juga tahu ada blok-blokan, saya dari Apolos, saya dari aliran Kepas, ya, dan macam-macamnya. Nah, di sini di ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jemaat di Korintus adalah kesaksian bagi pelayanannya. Tidak perlu surat ini dan surat itu. Jemaat Korintuslah, dalam kehidupan jemaat Korintuslah yang menjadi bukti nyata kalau Rasul Paulus adalah hamba Tuhan, rasulnya Tuhan. Kita mempelajari sebelumnya di suratan Rasul Paulus di awal. Kalau dalam surat Rasul Paulus di awal ini dinyatakan bahwa jemaat Korintus itu di sini kita bisa melihat bahwa ada dosa-dosa yang juga dilakukan di sana. Sekalipun kita tahu di jemaat Korintus kalau kita baca surat sebelumnya bahwa karunia-karunia roh juga sungguh hebat di sana. Namun sejalan dengan kehidupan yang diberkati seperti itu, namun toh juga ada di sana dosa-dosa percabulan, ya, perselisihan. Nah, tiba kita lihat di suratan 2 Korintus 3 ini.
Artinya ada pertumbuhan, ada terlihat mulai kedewasaan. Itu bisa dilihat di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa Rasul Paulus senang akan bahwa ada kegiatan pengumpulan uang untuk dipersembahkan untuk Tuhan, untuk orang-orang kudus, ya. Nah, dalam surat Rasul Paulus di 2 Korintus di pasal 3 ini, bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, demikian juga kepada kita Bapak Ibu pagi siang hari ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa melalui rasulnya sesungguhnya isi hati Tuhan mau mengatakan kepada jemaat Korintus, demikian juga kita saat ini. Bahwa semua hamba-hamba Tuhan, bahwa semua kita yang akan dipakai oleh Tuhan telah didesain dari awal, ya. Telah didesain dari awal bahwa kita diciptakan ada tujuannya. Bukan hanya hidup seperti apa adanya saja mengalir, tapi ada tujuan. Dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat terbuka Kristus. Kita tahu surat itu sarana komunikasi, Bapak Ibu. Sarana komunikasi utama pada zaman itu. Kalau sekarang sarana komunikasi utama lebih canggih lagi. Ya. Satu klik udah sampai kemana-mana. Tapi ini butuh surat, goresan pena. Sarana komunikasi untuk menyampaikan isi hati yang menulis surat kepada orang-orang yang dituju. Ini kalau kita renungkan sungguh-sungguh Bapak Ibu dalam hidup kita. Gampang menyampaikan, gampang kita ngomong. Tetapi sungguh tidak gampang. Ya. Perlu tangisan. Butuh perjuangan. Perjuangan yang pada bagiannya kita, ya. Karena ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita sebagai ciptaan. Kita kalau boleh kilas balik, ya, perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, juga kita kilas balik kisah-kisah kehidupan orang Kristen di masa lampau. Tentu kita tidak bisa lupa kisahnya Mahatma Gandhi, ya.
kisahnya Mahatma Gandhi itu tokoh agama lain yang masa mudanya sungguh dia pengen kenal Kristus, sungguh dia mau ke gereja, ya, di Amerika sana kan, atau di manalah itu ya, itu kisah nyata itu. Tapi sama orang kulit putih dia ditolak. Nah, padahal dia udah ngomong, saya mau ibadah di sini. Tapi orang kulit putih ini bilang, tidak ada tempat di sini untuk orang kafir. Kisahnya begitu. Dia mau ke gereja, tapi ditolak. Nah, sejak saat itu, dia tidak mau lagi ke gereja. Oleh kehidupan orang Kristen lah yang membuat itu. Ada lagi kisah filsuf, ya. Ada banyak cerita. Mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini pun, kalau kita mau jujur ya, dalam kita bertetangga pun ya, kita tarik ini kan pelajaran buat kita ini sama-sama ya, termasuk yang ngomong ini. Kita bertetangga ya, betapa sulitnya kan menjadi saksi itu, menjadi tulisan kan dibaca itu. Bahkan kita pun sama-sama di komunitas ini kan bisa baca. Begitu Pak Pahan jalan, ada enggak pengampunan di sana? Ada enggak sukacita nih ada tertulis enggak ya? Bisa dibaca enggak ya? Jangan-jangan tulisannya enggak bisa dibaca. Kosen ini bisa dibaca enggak nih? Atau sudah tulisannya udah gimana? Bisa enggak kebaca? Kemurahan, sukacita, ya kan? Kan tulisan-tulisan Kristus kan itu. Yang disayangkan oleh Mahatma Gandhi adalah dia bilang, itu kan pernyataannya sangat terkenal. Saya tidak menolak Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Itulah sekilas contoh kegagalan-kegagalan ya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita di sini disebut surat Kristus. Kalau di ayat lain juga kita disebut terang dan garam. Garam dan terang. Surat Kristus terbuka sama dengan terang. Terlihat dia. Garam juga di sini di ayat sebelumnya. Pelayanan Rasul Paulus adalah keharuman bagi Allah. Bau harum. Juga bau harum kepada orang yang selamat, tapi bau kematian bagi orang yang tidak selamat. Garam. Juga kita disebut anak terang. Ya, anak terang. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Posisi kita sangat krusial Bapak Ibu. Krusial itu maksudnya penting sekali, pokok. Ya. Kalau sampai hidup kita ini gagal menyampaikan maksud dari tulisan goresan Roh Kudus dalam hati kita,
yang tidak muncul ke permukaan untuk ditampilkan menjadi cara hidup yang baik. Terbayang Bapak Ibu, hati si penulis surat. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang kaulah muda yang dikasihi Tuhan, engkau generasi penerus kami. Satu Yohanes 2 ayat 6. Ini yang paling terkenal Bapak Ibu ya buat kita renungkan siang hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini sering kita dengar. Bapak Ibu, kita nanti melihat seperti Kristus hidup. Emang Kristus hidupnya seperti apa? Ya. Kadangkala yang membuat gap ya, yang membuat penghalang bagi kita sebagai manusia yang lebih dominan kepada logika. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus? Ya. Di satu sisi kan pemikiran banyak orang, dia kan Allah. Bagaimana kita bisa mengikuti Allah? Padahal dia kan yang memerintahkan, dia yang menyuruh. Hiduplah sempurna seperti Bapamu sempurna. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mungkin Bapak Ibu, oh iya saya sudah merasa oke sampai saat ini. Ya saya tidak pernah terlibat dengan hukum. Mungkin saya tidak berzina, saya tidak menyeleweng, saya tidak korupsi, saya tidak berantem, saya tidak ditangkap polisi, ya. Mungkin kita lolos dari hal-hal itu. Tapi kan Tuhan bilang, biarlah pikiran perasaan Kristus diam di antara kamu. Pikiran Kristus kan semuanya hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal yang sedap didengar. Ini bagi saya Bapak Ibu sangat krusial bagi hidup saya. Ya. Ngomong seperti ini di sini Bapak Ibu harus suatu keharusan. Saya tidak menunggu hidup saya suci, kudus, sempurna baru saya bisa ngomong seperti ini. Tidak. Dan Bapak Ibu juga jangan menunggu hamba-hamba Tuhan hidup suci, hidup bersih dulu, baru you mengikuti. You rugi sendiri. Karena semua diminta pertanggungjawaban. Saya diminta pertanggungjawaban sebagai pembicara di sini. Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini. Bapak Ibu juga sebagai jemaat diminta pertanggungjawaban. Semua yang kamu dengar mungkin udah ribuan khotbah. Mengukir di loh-loh hatimu, loh-loh hatiku. Itu terpancar atau tidak dalam kehidupan kita. Bisa dibaca semua orang apa tidak. Kita semua punya pergumulan atas dosa-dosa kita. Tuhan mengatakan, kamu belum sampai meneteskan darah untuk melawan dalam pergumulan akan dosa-dosamu, akan kelemahanmu. Kabar baik buat kita Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Kalau hari ini kita masih hidup, itu artinya kita punya kesempatan
untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik dari hari kemarin. Amin. Ini harusnya kalau kita jujur Bapak Ibu, sungguh benar kalau kita renungkan. Kalau kita anggap saja hari ini hari terakhir bagi kita, tentu hari ini akan hari sangat spesial. Waktu terakhir bagi kita tentu akan menjadi sangat spesial. Kita akan menghubungi orang-orang yang pernah kita sakiti. Kita akan menghubungi saudara-saudara kita. Kita akan menghubungi mertua kita, opung kita, mama kita, papa kita. Semua kita akan pamit bahwa besok aku sudah tidak ada lagi. Ini sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Bahkan buat kita yang saat ini, buat saya, buat Bapak Ibu yang ada di sini. Ini direkam ya. Siapa tahu nanti di antara kita atau saya yang duluan. Kita punya pergumulan masing-masing. Seperti saya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Berulang kali Ibu Gembala menyuruh saya berdiri di sini. Ini pergumulan pribadi saya. Saya menghukum diri saya untuk tidak berdiri di sini. Anak saya ngomong 9 bulan Pak katanya. 9 bulan katanya Papa nggak pernah, kalau nggak mau lagi katanya. Ini saya punya pergumulan. Karena urusan saya sama beliau. Jadi seharusnya ya kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Karena kan kita belum ada yang lulus. Nanti lulusnya di wisuda nanti ketika kita dipanggil. Kalau untuk kehidupan dunia saja kita bisa putar balik, jungkir balik ya. Tangan jadi kepala, kepala jadi tangan, jadi kaki ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk mencari ngolu-ngolu. Untuk mencari penghidupan. Berajibaku kalau di bahasa Batak. Tapi untuk kehidupan yang kekal ini, kenapa kita tidak berajibaku? Ini yang sekalipun kita punya kelemahan ini harus kita serukan kepada jiwa kita. Seperti Daud, wahai jiwaku, ujilah Tuhan. Padahal dia dalam kejepit, dalam suasana kelemahan. Ada yang lebih jahat dari Daud di sini? Menyelingkuhi istri orang terus membunuh suaminya? Ada yang lebih jahat? Apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti Kristus? Surat Kristus yang terbuka. Yang pertama, fokus hanya kehendak Bapa. Fokus kepada kehendak Bapa. Itu yang kita pertama pelajari kehidupan Kristus. Di ayat lain Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Berarti kan ada relevansinya. Tuhan Yesus itu fokus kepada yang dikehendaki Bapa. Itu selaras dengan bukan orang yang berseru-seru, bukan hanya orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Berarti fokusnya kehendak Bapa. Kita tahu kisahnya ya, 40 hari di padang gurun diperhadapkan untuk godaan-godaan. Itu juga melambangkan godaan-godaan untuk kita pada
saat ini. Ya. Godaan-godaan kalau Tuhan Yesus kita lihat ya. Ada kesulitan kalau kisahnya kan, engkau lapar, Tuhan Yesus lapar, kondisi di padang gurun. Terus iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apa yang kita tangkap di sana? Untuk kita, kondisi ekonomi kita misalkan. Kondisi keadaan ekonomi kita, ya apa yang akan kita makan, apa yang akan kita gunakan, kondisi kita hari ini. Tergiurkah kita akan hal-hal yang instan? Hal-hal yang memotong jalan kebenaran? Iya kan? Terus pada saat Tuhan Yesus diperhadapkan dengan dunia, asal engkau menyembah aku, kata iblis, aku akan menyerahkan semua ini kepadamu. Itu juga kan hari-hari ini yang kita hadapi, pesona dunia ini, ya kan? Yang akan bisa menjauhkan kita dari fokus kita. Itu yang pertama. Sementara fokus kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau Tuhan Yesus mengutus kita, seperti ayat yang sudah terkenal, pergilah ke seluruh bumi, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka atas segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Itu fokusnya. Nah, apakah kita mau semua jadi hamba Tuhan yang sekolah STT, kita pergi penginjilan ke pelosok-pelosok terus, apakah gitu semua? Nanti nggak ada lagi yang tinggal. Nggak ada lagi yang jaga toko nanti, gimana? Nah, lewat kehidupan kita tadi, surat terbuka Kristus. Jadi perilaku, perbuatan, tutur kata kita, kehidupan kita, apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan, sikap kita itu berbicara jauh lebih kuat daripada ribuan khotbah. Mulai dari rumah. Istri kita bisa membaca tulisan Kristus enggak? Dalam perilaku kita, ucapan kita, omongan kita. Anak-anak kita bisa baca enggak? Atau jangan-jangan tulisan lain yang ada di situ. Itu kan perjuangannya kita itu, area kita itu. Ketika kita tidak mau ya, ketika kita tidak mau mengambil komitmen untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun kita tahu, nggak akan bisa. Ditumpangi tangan ribuan kali, tidak akan bisa. Kita harus mau. Tuhan itu tidak butuh yang mampu, tapi yang mau kan. Yang itu yang kita dengar selama ini kan. Kita hanya mau, Tuhan itu membutuhkan kita mau bersekutu, bersepakat dengan Dia. Allah itu maha segala-gala, tapi tidak maha dalam hal ini. Karena Dia maha adil. Kita punya kehendak bebas. Datang ke gereja ini pun pilihan kita kan Bapak Ibu. Wah, saya mau mendengar firman Tuhan pagi ini ke gereja. Saya mau memperbaiki hidup saya mau bertobat lagi, saya pengen dengar lagi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua,
ya nantilah ada lagi waktu, ya ngopi-ngopi dulu lah. Lagian kan masih ngantuk nih, ya udahlah lain kali saja. Itu pilihan juga. Fokus kita, baik kita makan, baik kita minum, baik kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah fokus kita. Ya. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 3 ya, kita baca. 2 Korintus 3 ayat 3 yang tadi ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Berarti menjaga hati yang kedua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tulisan-tulisan yang digoreskan, yang dituliskan oleh Roh ke setiap hati kita, dengan pergumulan kita, dengan segala hal, ya, renungan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, ribuan khotbah yang kita dengar, itu menulis dalam roh-roh, dalam loh-loh hati kita. Ya. Semua itu harus kita jaga. Tuhan Yesus sukses dalam hal ini. Kenapa kita harus meniru Tuhan Yesus? Karena Dia adalah manusia. Kalau Dia berpura-pura jadi Allah, mana bisa jadi penebus? Mana bisa jadi salib sebagai manusia? Dia sukses dalam hal ini. Kita sering mendengarnya itu. Walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak dipertahankan status itu. Bahkan taat sampai mati. Sebagai manusia, taat sampai mati. Karena fokusnya menyelamatkan manusia. Kalau Allah yang datang, mana bisa, kan manusia punya daging, Allah itu roh. Jadi jangan pola pikir kita, jangan ya, nggak mungkin mengikuti Tuhan Yesus karena Dia Allah. Nggak bisa, itu pola pikir lama. Kalau Tuhan mengatakan bisa, ya harus bisa. Berarti Tuhan yang memberi kemampuan, bukan karena kuat gagah kita. Kan kembali lagi ke rumus, bukan kuat gagah kita hanya mau bersepakat. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang melakukan. Ada amin Bapak Ibu? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Memang tidak hanya hati disuruh jaga, mata juga dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, mulut dijaga. Tapi yang utama hati. Kenapa hati yang utama? Karena dari hatilah terpancar. Ya. Kan ada ayatnya kita baca di Matius 12 ayat 35. Misalnya, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Nah, yang menjadi krusial, yang menjadi benang merahnya adalah isi hati kita ini. Inventarisnya apa? Perbendaharaannya apa? Sehingga perbendaharaan inilah yang akan mendominasi
pola pikir kita yang pada akhirnya mendominasi pola laku kita, pola ucap, pola perilaku kita. Ya. Inilah yang dimaksudkan desain awal. Kita diciptakan oleh Tuhan, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu Bapak Ibu, di situ kan, baiklah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya. Coba kita baca ya. Takut salah ya. Kejadian 1, kita merenung sejenak desain awal kita. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gambar dan rupa kita ternyata saya pelajari di kitab Bibel ya, di kitab Bibelnya orang kami Batak ya. Kalau boleh saya baca di sini, saya sengaja nulis ya. Nah. Dungi makuling madebata, hita toppa majolma, tumiru rupatta, tudos tu pangalahota, asa dirajai dekke akana di laut, dohot pidong akana martong atau ngalangit, dohot akadurbia, ro disadok tanoon, nang sude gulok-gulok akana marjirir di atas tanoon. Kita garis bawahi tudos rupata, tumiru rupata, tudos tu pangalahota. Kita garis bawahi tudos tu pangalahota. Pangalahota itu kalau bahasa Indonesianya perilaku. Perilaku kita. Jadi kalau bahasa Batak diartikan rupa kita itu pangalaho. Jadi sesungguhnya kita didesain supaya perilaku kita sama dengan penciptanya. Inilah desainnya, gambar dan rupa Allah. Kalau awalnya Adam dan Hawa gagal, nah sekarang Tuhan Yesus mengembalikan lagi status kita itu. Yang harus kita kerjakan terus, supaya pangalaho, perilaku Allah itu, perilaku Bapa itu, perilaku Kristus itu bisa terbaca siapapun yang membacanya. Maka ketika ada lagu Batak ya, lagu rohani yang hubungannya dengan ini. Jadi ketika Tuhan Yesus tinggal dalam hidupku, aku berubah. Bicara perubahan. Saya nyanyikan sebentar, masih ada waktu ya. Sekalipun suara saya tidak terlalu bagus, tapi saya senang bernyanyi. Bagusnya ada tukang musik ya di sini. Aunali luhian dapot sambuloki, dung Yesus maringan dia. Nungasai dosaki di bain mudarnai, dung Yesus maringan dia. Tung namu badoro haku di bain tuhaki, dung Yesus maringan dia. Nungasona ngawon tung damero haki, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tung sonang doa won dung tu Yesus aulau, dung Yesus maringan dia.
Kalau Tuhan Yesus sudah mau kompromi, rohnya ditaruh dalam hati kita, harusnya perubahan yang harus kita perjuangkan. Perubahan hidup yang harus kita perjuangkan. Sekalipun kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, mari kita coba Bapak Ibu. Kenapa kita tidak segan-segan kalau memperjuangkan hal yang kekal? Jadi saya pikir-pikir ya, saya tarik ke diri saya ya, kok kenapa ya? Masih belum sukses. Jadi kita kan punya pergumulan masing-masing, kenapa kok belum sukses? Kan kita gambarannya anak istri kita kan, kita kan bisa melihat kalau anak istri banyak komplain atau masih protes ini itu tentang karakter kita, ya itu tandanya kita kan kacamata cermin kita kan gitu. Yang awal dari rumah kita dulu. Saya dapati diri saya seringkali meleset. Tapi saya mau belajar terus. Dan demikian juga Bapak Ibu semua kita mau belajar terus, amin. Karena akan suatu yang tragis ya. Kalau saya pikir-pikir hal yang sangat tragis hidup kita ini apabila kita seperti kata Ibu Gembala 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Mungkin udah ribuan khotbah kita dengar gitu ya. Tapi kita tidak berubah. Itu kan tragis Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak bisa berubah, apa kita bubarkan aja gereja ini? Biar kita suruh Ibu Gembala sama hamba-hamba Tuhan di sini, kita tugaskan aja ke Tarutung sana. Menginjili di sana, kita tutup aja gereja ini kalau kita tidak berubah. Ini harus kita sama-sama perjuangkan Bapak Ibu. Bukan dengan kuat gagah kita. Kita tidak mau itu Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Tetangga kita akan melihat kita. Dongan sapunguan kita melihat kita. Ini sudah mulai selesai pandemi nih. Nanti ada lagi undangan-undangan arisan-arisan kita nanti. Di sana nanti ngebul rokok, main judi, ya kan? Main kartu kebiasaan orang kami Batak begitu. Jangan amen aja Pak Ahok. Ini masalah yang negatif ini. Jadi Bapak Ibu ya, ini juga pergumulan saya Bapak Ibu. Jadi saya hadir di arisan itu, saya teman ngomongnya ibu-ibu sama ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya main kartu. Ya. Tapi saya ngomong, warisan apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita perlihatkan sama generasi kita ini? Apakah gini terus? Jadi saya biarkan hidup saya merana di sana. Saya perlihatkan, saya tidak mau ambil bagian itu, tapi saya hadir di sini. Paling tidak saya bisa bersaksi gitu loh, yang apa yang bisa kubuat. Dan doa saya tidak terpikat gitu. Mulai dari rumah kita Bapak Ibu. Ya. Banyak hal yang harus kita upayakan. Bukan bagiannya Tuhan, tapi bagiannya kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena memang Tuhan itu kudus, ya anak-anaknya harus kudus. Ya seperti kita motong ayam kan, anak ayam kita potong ya rasa ayam. Kambing anaknya ya rasa kambing dagingnya. Ya kita pun, ini yang kita perjuangkan. Seluruh topik
seluruh judul khotbah arahnya kan ke sini. Hidup kita supaya menyerupai yang sulung Kristus itu kan, supaya kita semakin sempurna. Ngomongnya gampang, tapi kan pelaksanaannya perlu upaya kita ya bergaul karib terus, setia terus, berupaya terus. Mungkin jatuh bangun. Ada kalanya kita jatuh, tapi kan tidak tergeletak. Bangkit terus. Masa depan kita bukan dalam tergeletak, tapi bangkit masa depan kita. Amin, Bapak Ibu. Masih ada waktunya? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Itulah pentingnya kita menjaga hati kita, ya. Mendekat terus pada Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, dengar renungan, pertemuan-pertemuan ibadah jangan tinggalkan, komitmen kuat. Kalau komitmen biasa-biasa aja bisa, karena bisa jatuh lagi. Karena musuh kita, iblis itu mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang lemah. Ya. Kita tahu musuh kita seperti itu. Nah, itu berarti musuh kita iblis, ya. Musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri. Yang harus dikalahkan manusia lama kita, maksud saya. Ya. Jadi musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan saudara kakak ipar, adik ipar kita, bukan yang lain, tapi iblis, ya. Dengan segala roh-roh jahat di udara. Sehingga perbendaharaan hati kita, ya, dipenuhi, didominasi oleh firman Tuhan. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, yang enak didengar. Ini yang harus kita upayakan terus. Sehingga kita pada saat melihat orang, cara pandang kita pun seperti cara pandang Kristus. Ketika kita melihat orang bersalah, ketika kita melihat orang berdosa, hati kita kasihan, pengen gimana ya caranya supaya orang ini berbalik lagi, saya mau mendekati gimana ya. Jadi bukan menghakimi, bukan menekan, tapi kita berupaya untuk membuat dia berbalik, mendoakan dia. Cara pandang kita juga kepada yang lain yang tidak seiman dengan kita, tetangga kita, siapapun ya, cara pandang kita kepada mereka, hati kita itu dipenuhi kasih Kristus. Amin. Yang terakhir, mengandalkan kuasa Allah. Ya. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 5, 6 yang tadi topik kita yang kita baca itu ya. Di situ termuat bagaimana kita supaya bisa menjalani hidup ini, supaya menjadi surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Jadi pesan dari yang menulis surat tersampaikan kepada yang membacanya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis, 500 sekian hukum di perjanjian lama, tidak ada yang sanggup melakukannya itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup.
Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Maka kita layak bersuka cita. Kita yakin pasti bahwa keinginan roh itu adalah untuk hidup kita dalam kekekalan nanti. Bukan hidup yang 80 tahun, 70, 80 tahun ini. Sangat singkat dibandingkan dengan yang kekal nanti. Kekal bersama Allah. Itu tragis yang kedua itu, kalau kita tidak ada bersama Allah dalam kekekalan. Artinya terpisah dari Allah di dalam kekekalan. Kan hanya dua tempat. Terpisah dalam kekekalan sama bersama Allah dalam kekekalan. Ini yang akan kita perjuangkan tiap-tiap hari dalam hidup kita ini. Mungkin kita sampai berdarah-darah, ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bagian kita untuk mendekati Tuhan. Bukan di remote control sama Tuhan, bukan. Nih kok Ahok saya remote control, ini hari ini juga bertobat, hari ini juga jadi suci kudus. Ada bagiannya kok Ahok, ada bagiannya kita semua. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membangun karakter ya, yang kita bangun hari-hari ini dalam hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan ini ya. Kalau kita masih hidup hari ini, kesempatan buat kita untuk membangun karakter Kristus, untuk semakin sempurna dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati kita semua, biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Saya panggil WL, pemain musik semua. Kita angkat nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk kita tidak sia-siakan. Kita renungkan, sudah ribuan kali kita mendengarkan khotbah. Sudah ribuan kali kita mendengarkan renungan. Mungkin sudah ribuan kali Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Tuhan berperkara kepada kita masing-masing, jiwa-jiwa yang hadir saat ini. Karena begitu besarnya kasih sayangnya kepada kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau dia sudah tersalib, sudah menyerahkan hidupnya, dia mati untuk kita, dan kita pun manusia lama kita harus mati untuk dia. Kesempatan hari-hari ini yang kita jalani adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Saya minta dengan hormat Bapak Aaron pimpin kita dalam doa, bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jika pada kesempatan kali ini, Engkau masih membuka tangan-Mu untuk kehidupan kami. Begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Begitu banyak Tuhan, kekejian dalam kehidupan kami. Tapi sungguh Engkau Allah yang mau mendekatkan diri, yang membuka tangan dengan terbuka dan lebar. Terima kasih Tuhan jika pada siang hari ini Kau boleh ingatkan kami bahwa hidup yang kami miliki saat ini adalah suatu kesempatan. Kesempatan bagi kami Tuhan untuk berubah. Kesempatan bagi kami untuk bertobat ya Bapa. Sehingga kami dimanapun Kau tempatkan boleh menjadi surat yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kehidupan kami boleh menjadi berkat jauh daripada menjadi batu sandungan. Kaulah Allah yang senantiasa menguatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu Tuhan melewati hari demi hari dalam pertobatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Kaulah Allah yang senantiasa memperlengkapinya. Kaulah Allah yang senantiasa menambah-nambahkan hikmat ya Bapa. Pakai kehidupannya, pakai keluarganya ya Bapa, untuk tetap menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Kaulah Allah yang senantiasa memakai dalam ladang firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, untuk segala hal yang terjadi pada siang hari ini, semua adalah rencana-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sebentar kami pun akan memberikan sebagian dari harta kami ya Bapa. Hal-hal yang telah Kau titipkan dalam kehidupan kami. Kami memakai Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami memiliki hati yang tulus dan ikhlas dalam memberi untuk pekerjaan-Mu di rumah ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa semua ucapan syukur dan permohonan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun pada hari ini persembahan ekstra kolektor akan diberikan untuk dana Natal kita dan bukan untuk kas gereja. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujian hendaklah masing-masing memberi. Susah atau paksa
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada sekretaris gereja. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menyampaikan pengumuman. Untuk yang pertama yaitu mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat persekutuan doa dan puasa jam 6 sore. Hari Sabtu pemuda remaja ada latihan untuk dipersembahkan dalam perayaan Natal kita nanti jam 5 sore. Hari Minggu kita kembali ibadah raya serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang minggu lalu telah berbagi berkatnya lewat persembahan kasih yang dikumpulkan lewat Bapak Ian Tampu Bolon. Puji Tuhan, hari ini kita berbagi kasih dengan saudara kita dalam bentuk sembako yang kita berikan kepada Ibu Pasaribu dan Bapak Nababan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa membalas kebaikan Bapak Ibu dengan segala berkat kemurahan-Nya. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, dimohon kepada seluruh kaum ibu yang ada, selesai ibadah untuk tidak pulang dulu, kita akan berlatih pujian yang akan kita persembahkan dalam perayaan Natal kita nanti. Mari ibu-ibu, kita bersama-sama berlatih. Kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya ibu-ibu saja ya di sini, ada oma, ada opung. Dipersilahkan untuk ikut berlatih. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan laporan keuangan Natal sementara sampai hari ini. Untuk yang pertama, janji iman yang sudah tertulis sebesar Rp17.350.000. Dipersilakan Bapak Ibu menyimak di layar monitor. Yang kedua dari ekstra kolektor sebesar Rp2.242.000. Jadi total semua sebesar Rp19.592.000. Dana yang kita perlukan sebesar Rp27.005.000. Jadi kita kekurangan dana Natal sebesar Rp7.413.000. Mari bagi Bapak Ibu yang belum menyumbang dana Natal, dimohon partisipasinya. Dipersilahkan untuk menghubungi Bendahara Natal. Di sini saya sendiri. Untuk selanjutnya, bagi yang sudah janji iman, untuk batas pembayarannya paling akhir tanggal 28 November 2021. Puji Tuhan, kita percaya, kita imani. Berapapun dana yang kita butuhkan, yang kita perlukan, pasti Tuhan cukupkan. Bahkan lebih. Ya, amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita ada di pengunjung ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdiri kembali, kita angkat pujian. Jika aku berada dalam kesesakan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolongku. Haleluya.
kasih Kristus, saya undang Bapak Butar-Butar untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Bapa kami yang tahta kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam semua langkah kehidupan kami. Hingga pada siang hari ini Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam acara peribadatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Bapa, kami percaya pada siang hari ini anak-anak-Mu dalam rumah-Mu ini Bapa, penuh dengan berkat-berkat yang Kau berikan melewati firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami percaya kami dapat mengikuti perintah-Mu. Kami dapat mengikuti Tuhan semua yang diperintahkan oleh firman-Mu pada siang hari ini. Agar kami Bapa berubah, dapat Tuhan jadi cermin dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada siang hari. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian pada siang hari ini. Di dalam rumah-Mu ini, supaya Engkau berkati mereka. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu di rumah-Mu ini. Terlebih-lebih Bapa yang memberitakan firman-Mu pada siang hari. Engkau pakai dia lebih Bapa. Engkau penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Berkati semua pekerjaannya. Berkati keluarganya Bapa. Agar dia Tuhan lebih dapat memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Gembala kami di rumah-Mu ini. Engkau berkati dia. Engkau berikan dia kesehatan. Agar dia Tuhan dapat membimbing kami Bapa, jemaat-Mu di GSPDI Purwakarta ini. Untuk ke jalan-Mu yang benar Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir pada siang hari ini Bapa. Supaya Engkau lawat mereka Bapa. Apabila mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka disembuhkan Bapa. Apabila mereka kesusahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau hibur mereka Bapa. Apabila mereka Tuhan dalam kesusahan, Engkau lepaskan mereka dari kesusahan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami ini, negara Republik Indonesia ini, supaya Engkau Tuhan selalu pantau Bapa. Engkau berkati negara kami ini Bapa. Engkau hindarkan dari segala malapetaka. Karena kami percaya negara kami ini ada di bawah asuhan Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami yang datang dari Bangka Belitung pada siang hari ini. Supaya Engkau Tuhan menyertai mereka. Engkau penuhi dia yang sukacita surgawi-Mu pada siang hari ini. Di dalam perjalanannya Bapa, Engkau tibakan mereka kembali di Bangka Belitung dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, inilah doa sembah kami pada siang hari ini. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami untuk selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kembali kami berdoa untuk yang berulang tahun. Buat saudari Kristina Batubara. Buat Ibu Amelia Ance Christian S. Buat anak cucu kami Tuhan. Cynthia Amelia Gurning Tuhan. Panjang umur, lanjut usia menjadi milik mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Memberkati kehidupannya, segala keperluan, kebutuhannya. Supaya dengan pertambahan usia, semuanya
boleh setia kepada Engkau lebih sungguh-sungguh, mengasihi Engkau, takut akan Engkau, hormat akan Engkau, dan diberkatilah mereka. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Manurung yang akan berangkat besok kembali ke Bangka Tuhan. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi. Di darat, di udara, di laut, dimanapun Allah menyertai. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu, kami tolak dalam nama Yesus. Di dalam perjalanan mereka tidak kurang suatu apapun, sehingga mereka suami istri tiba di Bangka dengan damai sejahtera, berkat kemurahan pertolongan Allah. Karena Allah selalu menyertai kehidupan setiap orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan. Allah selalu ada. Karena Allah berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Allah menyertai. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga Bapak Ibu Manurung, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun mereka berada, tetap setia untuk beribadah, tetap setia untuk melayani, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami naikkan ke hadirat Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera siang hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.